pembelajarannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya bukan mengulang apa yang disampaikan oleh teman-teman, tetapi memang ini menjadi suatu hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Salah satunya adalah berkenaan dengan guru P3K. Kita berharap guru P3K ini memang bisa ada waktu yang jelas kapan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan ini, karena kita ketahui bahwa tahun ini adalah tahun yang paling besar guru-guru yang akan pensiun. Tentunya guru-guru pensiun ini kita berharap tidak terjadi kekosongan proses pengajaran. Oleh karena itu, berkenaan dengan P3K ini harus bisa kita selesaikan dengan timeline yang jelas. Kemudian juga berkenaan dengan guru P3K yang tadinya kita lihat di data ini banyak sekali belum diusulkan untuk pengangkatannya oleh kepala daerah. Nah, ini menjadi catatan kita bersama, kenapa kepala daerah itu tidak mengusulkan formasinya. Apakah karena kekhawatiran pemerintah daerah berkenaan dengan pembiayaan terhadap guru P3K. Oleh karena itu haruslah dilakukan koordinasi yang jelas, penyampaian yang jelas agar tidak ada lagi simpang siur berkenaan dengan tanggung jawab maupun juga tentang penggajian para guru P3K. Dan kita berharap guru-guru P3K ini cepat selesai semua permasalahannya. Tidak ada lagi, misalnya ada kemarin juga ada dari dapil saya itu dari sekian formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya nggak nyampe 10%. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kita bukan bicara anggaran, tetapi bagaimana tanggung jawab negara untuk mendidik anak-anak bangsa. Jika terjadi kekosongan, ini menjadi pembiaran kepada kita agar tidak terjadi proses pendidikan yang baik. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua. Kemudian juga saya melihat dari serapan anggaran ini banyak serapan yang belum optimal, seperti halnya di Dirjen Dikti maupun juga vokasi. Tentunya kita harus cepat mendorong serapan anggaran ini bisa optimal, karena kita ketahui bahwa bicara Dirjen Dikti, bicara Dirjen Vokasi ini sangat menentukan bagaimana lulusan yang diharapkan oleh bangsa dan negara hari ini. Mulai dari awal kita pemerintahan periode ini itu Pak Jokowi selalu menyampaikan berkenaan dengan optimalisasi pengembangan SDM. Oleh karena itu, kita harus bisa mendorong terobosan-terobosan baru. Kita berharap SDM kita itu emang benar-benar bisa adaptif dan juga bisa berkontribusi yang cukup luar biasa di saat masa kemasan bangsa ini. Oleh karena itu, ini penting kita dorong inovasi-inovasi baru. Kemudian juga kita berharap ada output maupun juga outcome yang luar biasa loncatannya, Mas Menteri. Di awal dulu kan kita dihadapkan dengan hasil visa, bagaimana kita bisa mendorong lompatan tersebut. Kemudian bagaimana kita dihadapkan dengan pengangguran yang cukup luar biasa di vokasi maupun juga sarjana, bagaimana kita bisa melompat dari permasalahan tersebut. Nah, ini target-target capaian yang harus kita berjuang, karena memang masa depan bangsa sangat tergantung kepada Kemendikbud Ristek Dikti, karena kita menyiapkan SDM yang unggul, dan kita berharap masa depan bangsa dan negara kita bisa cemerlang dan masa kemasan bangsa benar-benar menjadi kebangkitan yang cukup luar biasa untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenaan dengan hajat harapan dari para guru P3K ini bisa cepat terrealisasi. Jangan sampai kebahagiaan mereka lulus P3K tetapi akhirnya tergantung-gantung gitu, gak jelas mau ke sekolah awal udah gak terima, mau sekolah baru belum diangkat. Ini kan menjadi permasalahan, akhirnya timbul konflik di masyarakat. Suuzon, wah gurunya ini jangan-jangan kepala sekolah suuzonnya dengan pemerintah, kepala daerah suuzonnya kepada pemerintah pusat. Nah, ini jangan lagi terjadi berkenaan dengan sistem pengangkatan guru P3K, karena mereka adalah pahlawan dan juga guru yang harus kita muliakan. Mungkin itu
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba waktunya kepada Ibu Anita Jakoba. Dan setelah itu bersiap-siap Pak Mustafa Kamal ya dari fraksi PKS. Silakan Ibu Anita. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, teman-teman Komisi 10 dan Bapak Menteri beserta jajaran. Yang pertama, saya bersyukur hari ini kita membicarakan hal yang penting sejak tadi pagi dan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional ya, 10 November hari ini. Dan saya ingin kita juga mengingat bahwa pahlawan nasional itu masa lalu yang harus kita ingat. Tetapi ada juga yang harus kita perjuangkan saat ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa, tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak, bukan 1-2. Dan saya juga mau ngangkat di Hari Pahlawan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun karena terlalu mulia hati mereka, Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan, Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain, Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen, Pak. Formasinya guru Kristen, tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K, tetapi tidak diangkat oleh